Dan pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah bagaimana sih setelah upload produk agar produk saya segera dan cepat terjual. Itu yang paling sering Om Tante tanyakan di kolom komentar di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan bongkar-bongkaran aja tips trik saya gimana sih cara gampangnya untuk biar produk kita cepat terjual. Nah sebenarnya caranya adalah dengan memahami bagaimana algoritma Bukalapak. Saya pernah mengulas soal ini di video sebelumnya, Om Tante bisa cek dulu di sini. Nah pada dasarnya sebenarnya produk kita agar bisa cepat terjual adalah Om Tante harus berlomba-lomba agar produk Om Tante muncul di halaman 1 pencarian Bukalapak. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa marketplace ini ibarat pasar, seperti pasar. Jadi orang sudah tahu ketika ingin membeli barang dia langsung akan mencari Bukalapak dan mencari barangnya di situ. Ya. Misal cari sandal jepit, Om Tante kebetulan jualan sandal jepit, ada pembeli mencari, bagaimana caranya agar produk Om Tante, produk sandal jepit Om Tante ketika orang mencari sandal jepit, produk itu muncul di halaman 1. Nah, itulah yang jadi tugas Om Tante sebagai pelapak sebenarnya. Kenapa harus di halaman 1 pencarian Bukalapak? Karena dengan berada di halaman 1 pencarian Bukalapak, produk Om Tante punya peluang jauh lebih besar untuk terjual. Nah sebenarnya banyak sekali fitur-fitur dari Bukalapak yang membantu agar produk Om Tante bisa muncul di halaman 1 pencarian Bukalapak. Dari sekian banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh Bukalapak, fitur yang paling basic, yang paling sering saya gunakan dan itu basic sekali, semua orang bisa pakai, semua pelapak bisa pakai termasuk Om Tante, adalah push dan promote push. Sebenarnya dengan push dan promote push ini fitur yang menurut saya yang paling mudah digunakan tetapi juga powerful. Yang jadi masalah adalah banyak dari Om Tante sudah menggunakan push, sudah pakai promote push tetapi produknya belum terjual. Yang jadi pertanyaan dari Om Tante, apakah push dan promote push ini tidak bermanfaat? Sebenarnya sangat bermanfaat Om Tante. Tinggal bagaimana cara Om Tante menggunakannya, kapan push itu digunakan dan kapan promote push itu digunakan. Itu yang paling sering disalahartikan oleh Om Tante karena tidak memahami algoritma Bukalapak. Kapan sih harus pakai push? Sebelum pakai push, Om Tante harus paham dulu apa itu push. Push itu memberikan dampak atau efek seakan-akan produk kita seperti baru diupload. Sehingga oleh sistem Bukalapak, push itu akan dibaca sebagai produk terbaru. Jadi produk yang Om Tante push, otomatis ketika disorting produk terbaru, dia akan muncul di halaman paling atas. Tetapi itu munculnya di sort terbaru. Bagaimana caranya agar produk kita bisa muncul di halaman 1 pencarian Bukalapak? Sort relevansi, bukan sort terbaru. Jadi orang cari itu langsung muncul. Karena sort berdasarkan relevansi adalah sort yang default dari Bukalapak ketika ada orang ingin mencari barang di Bukalapak. Nah, push itu digunakan terhadap barang yang seperti apa? Nah, kalau di video soal algoritma sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa agar produk Om Tante muncul di halaman 1 pencarian Bukalapak berdasarkan relevansi, produk Om Tante itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ya, salah satunya adalah produknya pernah terjual. Oke, lalu produknya punya bintang ulasan, lalu produk tersebut produk yang terbaru, lalu produk Om Tante juga harus produk yang terlaris, ditandai dengan beberapa waktu terakhir produk tersebut pernah laku. Nah, kalau produk-produk Om Tante memenuhi semua kriteria itu, otomatis produk Om Tante akan masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak by relevansi. Tetapi ada yang berlaku surut di situ Om Tante, yaitu soal terbaru. Nggak mungkin dong produk yang sudah Om Tante upload dalam 3 bulan yang lalu sekarang masih terbaca terbaru. Satu-satunya jalan untuk memperbarui produk di Bukalapak adalah dengan menggunakan fitur push. Itulah gunanya push. Jadi push itu biasanya akan saya gunakan terhadap barang-barang yang pernah terjual, sudah punya ulasan, dan beberapa waktu terakhir produk tersebut laku. Itulah produk-produk yang akan saya push. Saya akan contohkan. Atau gini aja deh, biar lebih jelas, mungkin saya akan tampilkan layar laptop mungkin di video ini. Jadi Om Tante juga bisa mengikuti sebenarnya apa sih yang saya lakukan dengan push ini dan produk seperti apa yang saya push gitu. Om Tante bisa lihat di sini. Nah, ini halaman utama Bukalapak. Kalau orang buka di Bukalapak lalu mencari barang, dia akan searching di sini. Katakanlah saya akan mencari produk jersey sepeda. Kebetulan saya jualan jersey sepeda gitu ya. Oke, hasil pencariannya seperti ini Om Tante. Ternyata produk saya itu tidak muncul di halaman 1 pencarian Bukalapak. Om Tante bisa cek di sini. Ini nggak saya cut ya video yang khusus untuk ini.
biar real gitu. Oke. Tidak ada yang muncul produk saya. Produk saya yang saya maksud adalah produk yang ini Om Tante. Nah, sebentar saya carikan di dashboard Seller Center. Oke. Sorry ini internetnya agak lemot ya. Ini tidak saya cut, jadi saya biarkan saja. Agak lambat nggak apa-apa Om Tante, biar tahu sebenarnya efeknya apa sih push itu gitu. Nah, produk yang saya jual yang saya maksud adalah ini. Ini adalah jersey sepeda yang saya kasih nama jersey sepeda di NC level gitu ya. Ini ada beberapa produk di sini. Nah, produk-produk ini tidak muncul di halaman satu pencarian Bukalapak dengan keyword jersey sepeda. Dengan kata kunci jersey sepeda nggak muncul produknya. Nah, padahal kalau Om Tante bisa lihat mungkin di halaman transaksi. Oke. Sebentar. Oke. Padahal di halaman transaksi penjualan produk tersebut dalam beberapa hari terakhir ini laku gitu loh. Nih, ini ada yang statusnya baru dibayar barusan malahan gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya ini juga laku, ini laku gitu ya. Ini laku gitu. Jersey tersebut laku. Artinya dia sudah memenuhi kriteria apa tadi? Sudah pernah terjual, oke, punya bintang ulasan dan beberapa hari terakhir laku atau terlaris. Gitu. Oke. Yang kurang adalah terbarunya karena produk tersebut sudah saya upload sudah agak lama gitu, mungkin sudah ada 2 bulan gitu. Nah, caranya adalah tinggal di push. Kita buktikan saja dengan penggunaan push apakah push ini masih efektif untuk mendorong produk Om Tante untuk masuk di halaman satu pencarian Bukalapak di hasil pencariannya berdasarkan relevansi. Tidak hanya berdasarkan produk terbaru tetapi juga berdasarkan relevansi. Saya coba klik semua lalu saya push produknya ke 77 produk tersebut. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, 7 produk telah berhasil di-push. Kita coba ulang pencariannya. Kita reload pencarian terhadap keyword jersey sepeda. Ingat Om Tante, yang baris pertama dan kedua itu adalah produk-produk yang menggunakan fitur promoted push yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, yang untuk baris ketiga dan seterusnya itu adalah produk berdasarkan relevansi. Oke. Ini urutannya adalah berdasarkan relevansi. Om Tante bisa cek di sini. Ya. Ini urutan berdasarkan relevansi. Produk saya muncul di halaman satu pencarian Bukalapak. Hampir semuanya memenuhi kriteria tersebut. Ini membuktikan bahwa sebenarnya push masih sangat efektif Om Tante. Asal Om Tante tahu cara penggunaannya. Oke, ini saya buka-bukaan aja gimana cara saya menggunakan push di Bukalapak. Dan ini adalah cara saya. Oke. Produk yang saya push adalah produk-produk yang jelas nyata-nyata terjual, punya bintang ulasan dan terlaris. Indikasi terlaris adalah katakanlah dalam tempo waktu seminggu terakhir produk tersebut pernah terjual. Oke. Lalu akan muncul pertanyaan berikutnya Om Tante. Lalu bagaimana Om kalau produk saya belum pernah terjual sama sekali? Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak dari Om Tante yang nonton video saya yang mungkin sudah lama jadi subscriber saya, masih belum ngerti juga gimana caranya produk saya terjual. Masalahnya produk saya belum pernah terjual nih Om. Mau pakai push juga masuk, pasti masuk Om Tante, cuman masuknya adalah di sort terbaru. Jadi kalau ada orang yang mencari barang dengan sortir terbaru, otomatis dia akan muncul paling atas karena ini barusan saya push. Oke, produk-produk yang ini adalah produk-produk yang barusan saya push, sehingga wajar dia akan masuk di sort terbaru paling atas. Tapi kalau sort by relevansi, belum tentu, ya, karena defaultnya Bukalapak pencarian adalah sort by relevansi. Nah, untuk produk-produk Om Tante yang belum pernah terjual sama sekali atau baru upload atau sudah lama upload tapi belum terjual sama sekali, Om Tante bisa memanfaatkan fitur promoted push. Di fitur promoted push ini, Om Tante baik produknya terjual atau tidak terjual, otomatis produk Om Tante ada di bagian atas hasil pencarian Bukalapak. Permasalahannya ketika Om Tante mengincar agar produk yang Om Tante promoted push masuk di halaman satu pencarian Bukalapak, tentunya Om Tante membutuhkan biaya promoted push per kliknya yang lebih besar daripada kompetitor Om Tante. Nah, bagaimana cara penggunaan
promoted push, terutama untuk Om Tante yang masih awam nih, yang masih awal-awal jualan di Bukalapak, yang masih jadi pelapak baru. Caranya adalah Om Tante bisa klik menu fitur promosi di bagian kiri, lalu klik menu promoted push. Nah, kebetulan masih ada saldo nih ya, masih ada saldo 50.000. Lalu cari barang yang ingin Om Tante promoted push, misalkan produk yang tadi ya, saya contohkan produk yang tadi, misalkan ini kebetulan posisinya sedang tidak aktif. Nah, caranya Om Tante tinggal klik aktifkan di sini. Oke. Lalu Om Tante tinggal tentukan harga per kliknya berapa. Ya. Kalau di sini ada suggestion bahwa agar promosimu lebih efektif pasang harga per klik di atas 360, artinya di sini Bukalapak mensugestikan bahwa dengan biaya per klik 360 minimal itu produk Om Tante akan masuk di halaman 1 pencarian Bukalapak. Oke, misalkan saya akan gunakan Rp370 per klik misalkan ya. Lalu aktif dari tanggal 8 Agustus, misalkan saya akan selesaikan pada 31 Agustus. Oke, lalu klik aktif, lalu simpan. Dan itu tips dari saya untuk produk-produk Om Tante yang belum pernah terjual sama sekali di Bukalapak adalah dengan menggunakan promoted push agar produk Om Tante muncul di hasil pencarian Bukalapak gitu ya, di halaman 1 tentunya dengan bidding yang tepat. Nah, tetapi ada tips saya yang lainnya yang sebenarnya saya yakin Om Tante juga bisa menggunakan tips ini. Caranya adalah dulu ketika saya upload produk di Bukalapak, langkah pertama yang saya lakukan adalah menawarkan produk jualan saya di Bukalapak ke teman-teman saya Om Tante. Jadi saya tawarkan ke teman, saya tawarkan ke saudara gitu ya, ke rekanan-rekanan saya tawarkan, ini saya jualan ini loh gitu. Kalau mau beli klik di sini ya gitu. Itu adalah cara yang paling mudah menurut saya untuk mendapatkan penjualan pertama Om Tante. Oke, setelah produk Om Tante terjual, misalkan dibeli oleh teman, lalu tawarkan lagi ke teman yang lain, terjual lagi, tawarkan lagi yang lain, terjual lagi. Om Tante sudah punya modal yang kuat, ya, produk Om Tante sudah punya modal yang kuat di Bukalapak untuk menempatkan produk tersebut di halaman 1 pencarian Bukalapak. Jadi memang saran saya adalah untuk Om Tante yang baru bikin lapak di Bukalapak, jangan frustasi dulu untuk berjualan di Bukalapak. Saya udah upload tapi kok nggak terjual karena mungkin Om Tante belum memanfaatkan fiturnya. Ya, salah satunya adalah menggunakan promoted push tadi, atau belum pakai push, atau bahkan Om Tante belum pernah mencoba untuk menawarkan produk jualan Om Tante di Bukalapak untuk ditawarkan ke teman-teman yang lain, atau mungkin Om Tante belum pernah share produk jualan Om Tante di akun sosial media Om Tante. Nah, kalau dulu saya sering sekali, hampir setiap hari di awal-awal saya ngelapak itu, saya belum punya reputasi, toko saya belum ada feedbacknya, produk-produk saya belum ada bintang ulasannya, belum ada status terjualnya. Ya, intinya lapak saya benar-benar new gitu ya, benar-benar newbie. Ya, langkah pertama yang saya lakukan adalah share link produk saya di Bukalapak itu ke akun sosial media saya. Harapannya adalah ketika teman-teman saya tahu bahwa saya berjualan di Bukalapak dan mereka membutuhkan produk tersebut, mereka tinggal klik beli dan itu akan sangat membantu untuk pengembangan lapak saya selanjutnya. Nah, itu rahasia saya sebenarnya, rahasia saya kenapa produk saya bisa setelah saya upload bisa dengan cepat terjual gitu. Karena pada dasarnya saya punya banyak temen dan mereka tahu kalau saya jualan fashion gitu. Kalau mereka butuh jenis sepeda bisa klik beli. Biasanya mereka langsung udah deh saya transfer langsung gitu ya ke kamu, kan kenal gitu ya. Kan kita saling kenal gini. Dan mereka sudah percaya dengan kita, mereka mau transfer langsung. Tetapi saya berpikir jangka panjang gitu. Untuk pengembangan lapak saya di Bukalapak, sehingga saya minta tolong kepada teman-teman saya, jangan transfer langsung deh, coba beli di Bukalapak. Kalau beli di Bukalapak saya kasih diskon deh sekian. Oke, produknya saya set diskon sekian, mereka mau beli di Bukalapak. Akhirnya produk saya minimal punya reputasi awal yang cukup untuk menggunakan fitur-fitur Bukalapak yang lainnya. Oke, itu sedikit tips saya untuk review fitur di Bukalapak. Apakah worth it, apakah tidak, tergantung cara penggunaannya Om Tante. Jadi kalau punya senjata tapi nggak tahu cara pakainya juga percuma gitu.
Oke, banyak yang komen di YouTube saya, di video-video saya mengatakan bahwa oh saya udah pakai ini, saya udah pakai ini, saya udah pakai ini, tapi nggak laku. Ya mungkin cara menggunakan senjatanya yang nggak tepat. Oke, mungkin itu sedikit tips trik dari saya gimana caranya agar transaksi Om Tante cepat melejit gitu ya, cepat melejit. Terutama untuk Om Tante yang baru gabung sebagai palapak di Bukalapak, minimal gimana caranya biar cepat pecah telur, biar cepat produknya terjual. Itu tips singkat ringkas dari saya. Masih banyak tips trik yang lain, tunggu video-video saya selanjutnya.